dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Haji Mustain Ahmad SHMH. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Bapak Dr. Andes Haji Soekarno MM. Yang kami hormati Kepala MAN 1 Tegal, Ibu Dr. Anda Haja Nur Hayati MPD. Yang kami hormati Kasubag TU Parakasi Garazawa Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Yang kami hormati para Kepala MA MTS MI Negeri Sekabupaten Tegal. Yang kami hormati Ketua Komite MAN 1 Tegal beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Sutopo Hendro Sasongko SSI selaku Direktur CV Cipta Manunggal Konsultan atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Imron ST MT selaku Direktur CV Citra Fatsuvidya atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Arif Effendi selaku Direktur PT Reka ST Utama atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan yang diberikan kita dapat berkumpul dalam acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Workshop Pembelajaran Terpadu MAN 1 Tegal tahun 2020. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak syafaatnya akan selalu menaungi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali acara peletakan batu pertama pembangunan Gedung Workshop Pembelajaran Terpadu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Alfi Nurholis SPDI, kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atsraban wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lagwan wala kidhaba.
جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب
أنزلني منزلا مباركا وقل رب أنزلني منزلا مباركا وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين صدق الله مولانا العظيم. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, marilah kita bersama-sama membaca salawat Nabi dengan harapan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo sareng-sareng. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bibismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil
من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن همة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله والعفو منكم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ari Aprianti SPD. Kepada beliau disilahkan. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Soekarno MM selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, beliau Bapak Haji Musta'in Ahmad
SHMH yang Bapak dan Ibu selama ini melihatnya di YouTube atau di gambar atau di baliho, hadir di tengah-tengah kita beliaunya. Insya Allah Bapak dan Ibu ini masih muda beliaunya. Beliau ini kelahiran 1971. Insya Allah tanggal 23 Januari yang akan datang itu ulang tahunnya. Saya hafalkan termasuk beliau jadi pegawai negeri pertama itu tahun 1992, betul nggih Pak nggih? Insya Allah. Saya di dalam baliho ini sudah mempersiapkan Pak. Menurut istri saya itu ganteng Pak, tapi begitu disandingkan Pak Kakanwil, alhamdulillah hilang Pak. Bahkan kemarin fotonya yang sempat dipasang malah action, jebule malah merongos Pak. Jadi diganti yang agak mesem biar. Yang kami hormati alim ulama, panjenenganipun Romo Kiai Haji Nasihun selaku pengasuh Pondok Pesantren Ma'adud Tolabah dan sekaligus komite MAN 1. Yang saya hormati Bapak Kasubag PU, para kasih penyelenggara zakat dan wakaf, Ibu Kepala MAN 1 selaku Sayyidul Bait beserta komite dan keluarga besarnya. Yang belakang niki insyaallah yang sebelah sana termasuk guru, nak niki ibu-ibu niki keluarga besar semuanya dari MAN 1 Pak Kakanwil. Yang terhormat Koordinator Pengawas Madrasah sebelah sana nggih, termasuk PAI Madrasah Pak Haji Mahfud, Pak Haji Karohim. Yang saya hormati Ketua Pokja Hulu dan Ketua Pokjaluh Kelompok Kerja Penyuluh, para kepala madrasah negeri di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebut satu persatu, termasuk para rekanan yang ada di sebelah kiri saya kalau tidak salah, betul nggih Bu Kepala nggih? Mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Di antara nikmat itu adalah nikmat sehat, sekaligus berkesempatan untuk hadir di acara sore hari ini, yaitu acara pembinaan sekaligus peletakan batu pertama untuk gedung workshop sumber dari SBSN. Selanjutnya selawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, teladan kita, dan insya Allah yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Hadirin wal hadirat, Bapak Kakanwil yang saya hormati, izinkan saya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal sekaligus mewakili dari Ibu Kepala MAN 1 Tegal, tentu saja yang pertama mengucapkan selamat datang, marhaban ahlan wa sahlan bi khudurikum di Kabupaten Tegal, di Kota Selawi ini, yang insya Allah dalam beberapa daerah beliau ini termasuk masih awal, karena sejak tanggal 10 Juli 2020 beliau diberikan amanah sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah dengan slogan Kantor Wilayah Kementerian Agama Majeng. Insya Allah nanti akan disampaikan panjang lebar. Di tengah-tengah kesibukan beliau, alhamdulillah saged rawuh di Kabupaten Tegal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kakanwil, karena semula acaranya pagi diundur menjadi siang, ya karena kesibukan seorang Kakanwil, sehingga kami menyesuaikan. Dan tentu saja kalau ada kekurangannya mohon beribu-ribu maaf, untuk dimaafkan teman-teman kami dari Kementerian Agama Kabupaten Tegal, khususnya dari rekan-rekan MAN 1 Tegal. Kami laporkan Bapak Kakanwil bahwa kondisi wilayah
dan Kementerian Agama Kabupaten Tegal, sesungguhnya objek yang paling terkenal adalah objek wisata, yaitu pemandian air hangat Guci. Tapi mohon maaf karena kondisi Covid sehingga sementara ditutup, dan itu hanya boleh KTP warga Tegal. Berarti saya nggak boleh Pak Kakanwil karena KTP saya bukan orang Tegal. Insya Allah di sini terkenal kulinernya itu kan sate Tegal nggih. Dan saya masih teringat sama Pak almarhum Pak Endos, khusus di Kabupaten Tegal, bahwa kambing itu tidak mengandung kolesterol Pak. Dan saya percaya ternyata kambing itu mengandung cempe itu Pak. Insya Allah kan aman ya nggih. Kemudian kami laporkan bahwa di Kabupaten Tegal ini jumlah penduduk itu hampir 1,5 Pak Kakanwil, 1437. 1.437.000 sekian. 18 kecamatan, kemudian jumlah kami ASN sampai saat ini 780 orang. Kemudian kalau kita lihat data keagamaan, ada 860 masjid, kemudian musolanya ada 813, majelis taklimnya ada 471, sementara TPQ-nya ada 915, dan ini pondok pesantrennya yang sudah emis, yang sudah terdaftar resmi ini ada 56. Tapi selain itu masih ada sekitar 80 yang belum istilahnya memiliki izin operasional secara resmi. Kalau kita lihat lembaga keagamaannya, lembaga pendidikannya, mohon maaf, ini RA di wilayah Kabupaten Tegal itu ada 140 Pak Kakanwil. Kemudian MI-nya ini ada 180 termasuk MIN-nya 3. Kemudian MTS-nya ada 77, termasuk 5 di dalamnya adalah Madrasah Sanawiyah Negeri. Kemudian MA-nya ini ada 17, termasuk 2 Madrasah Aliyah Negeri, yaitu 1 dan 2. Insya Allah seluruh kepala-kepala madrasah juga hadir di tengah-tengah kita. Untuk selanjutnya, untuk yang di kantornya, insya Allah untuk penghulu kami ada 13. Kalau penghulunya ada 33, kepala KUA-nya ada 18, ditambah penyuluh fungsionalnya ada 13, dan untuk penyuluh fungsional agama Katolik 1, tapi untuk penyuluh non PNS ini ada 144 orang. Kemudian kami yang di kantor termasuk zona integritas BBK Pak Kakanwil, mohon maaf, kami dengan Cilacap kemarin itu masuk kategori, tapi begitu akan diusulkan ke Menpan RB, mohon maaf kami belum bisa, dan insya Allah nanti bersama-sama dengan teman-teman tim ini mudah-mudahan untuk di tahun yang akan datang ini masuk kepada wilayah bebas korupsi untuk zona integritasnya. Untuk SPSN kami laporkan kami mendapatkan PL HUD Pusat Layanan Haji Umroh Terpadu tahun 2019. Kemudian untuk SPSN KUA ada 4. Kemudian yang sekarang ini baru pertama madrasah mendapatkan anggaran dari SPSN. Kemudian terkait dengan MAN 1 kami sampaikan Pak Kakanwil, jumlah peserta untuk peserta didik maksudnya itu ada 1.461 siswa-siswi. Ini luar biasa. Kemudian guru dan karyawannya ini ada 120 orang. Kemudian kalau kita lihat guru negerinya itu 65, GTT-nya itu ada 31 Pak Kakanwil, hanya pegawainya yang negeri itu hanya 4. Tapi PPNPN ini lumayan 20 orang. Jadi memang kalau dilihat itu sumber daya manusianya sesungguhnya sangat dirasakan kurang, tapi insya Allah dengan keterbatasan yang kurang ini insya Allah sebagai potensi yang besar. Itu ini itu diklatin nonton apa nggih Pak Kakanwil. Untuk selanjutnya terkait dengan proyek peningkatan sarana dan prasarana untuk MAN 1 ini, sesungguhnya luas tanah yang ada di MAN 1 ini luar biasa Pak Kakanwil, 27.474 meter persegi. Yang dibangun untuk proyek SPSN ini 4.765 meter persegi. Kalau kita lihat anggarannya lumayan besar, 4.734.720 rupiah. Tetapi nanti yang berbentuk fisik ini nilainya 3.177.803.836,
ditambah dengan Mebler ini 757.555.000 rupiah. Bu Nur, kalau saya menyebutkan salah mohon maaf ya Bu, berarti catatannya sing salah enggak saya tapi jenengan maringi catatan kula sing salah ngoten nggih. Selanjutnya kami laporkan Pak Kakanwil, insya Allah di masa pandemi ini insya Allah kegiatan tetap jalan. Menika Pak Kiai pengasuh pondok pesantren sudah 1 bulan yang lalu jalan, kemudian Madin, TPQ, hanya saja nyun sewu untuk terkait dengan tatap muka madrasah, sesungguhnya teman-teman ini kepingin mendengarkan langsung dari Pak Kakanwil kira-kira itu kapan dilaksanakan, karena memang nyun sewu di tetangga sebelah itu untuk Kabupaten Tegal itu sudah melaksanakan sejak tanggal 3 Agustus, bahkan sebelumnya uji coba itu 13 Juli. Sementara kalau kita nggak masuk, teman-teman yang RA itu matur Pak Kakanwil, daripada sekolah RA ora diulang gurune jarak jauh, ngaten nggih, lebih baik yang diulang saja. Akhirnya ada satu RA itu yang eksodus 15 siswa Pak. Nah ini saya juga bingung mau memerintahkan masuk, nggak boleh, kalau nggak nanti malah banyak yang eksodus. Tapi saya percaya termasuk gurunya itu termasuk guling, ngerti saya itu yang guling-guling Pak, termasuk guling, ternyata itu gurunya keliling, itu termasuk metode bagaimana tidak terjadi yang namanya eksodus. Kemudian mumpung bisa bermuajah silaturahmi dengan Pak Kakanwil, kalau Jawa Tengah itu kan Jawa Tengah Gayeng, tapi Kanwil Jawa Tengah Majeng. Majeng itu seperti apa? Daripada saya nanti salah ditegur Pak Kakanwil, lebih baik nanti Pak Kakanwil menjelaskan slogan konsep ini. Insya Allah beliaunya ini konsepnya luar biasa terkait dengan Majeng. Selanjutnya kondisi kerukunan umat beragama insya Allah aman. Di Kabupaten Tegal ini nikah juga lumayan banyak Pak Kakanwil, 17.000 setiap tahunnya. Tapi mohon maaf yang cerai juga banyak. Angka tahun 2019 itu 3.750. Kemarin semester sampai semester Juni, bulan Juni, Januari sampai Juni itu ada 1.841 orang. Saya bisa matur gini karena memang data di Pengadilan Agama seperti itu. Artinya memang untuk KUA ada tantangan terbesar bagaimana ini jumlah yang namanya cerai tidak meningkat. Kemudian kalau kita lihat untuk hajinya, insya Allah kita itu nunggunya sudah 32.274 orang Pak. Jadi itu per akhir Juli. Ini setiap tahunnya di rata-rata 1.000 lebih dari jamaah itu, 1.100 kira-kira. Kemudian kami sampaikan bahwa untuk kami sesungguhnya menghadapi persoalan yang pertama terkait dengan keterbatasan SDM. Kemudian yang kedua sangat dirasa sarana dan prasarana Pak Kakanwil, baik itu yang di kantornya maupun yang di madrasahnya ini rata-rata, sementara bantuan sarpras itu sangat sedikit sekali, termasuk sampai saat ini KUA itu hanya mendapatkan sebagian saja. Termasuk kami itu ya punya program di Kementerian Agama, pagar, paping dan sebagainya itu masih belum teratasi karena memang belanja modal saat ini memang untuk dihapus sama sekali di 2020 ini. Kemudian kami mohon berkenan Bapak Kakanwil pada saatnya untuk memberikan pembinaan kepada semua ASN yang hadir di tengah-tengah ini. Kemudian ini sebagian yang dapat kami hadirkan karena dibatasi oleh protokol kesehatan untuk COVID. Dan sekaligus mohon untuk bisa Pak Kakanwil nanti peletakan batu pertama pembangunan gedung terpadu workshop Sugeng Rawuh. Pak Kiai Ahmad, monggo Binara. Mohon arahan agar pelaksanaan pembangunan gedung ini dapat berjalan dengan lancar, dan kami keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Tegal, di dalamnya ada MAN 1, kemudian ada MAN 2, kemudian ada MTS 1 sampai 5, MIN 1 sampai dengan 3, KUA dan seterusnya, pengawas semuanya yang hadir, tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan Pak Kakanwil dapat mengemban amanat yang diberikan dengan sebaik-baiknya, sukses selalu, dan mudah-mudahan slogan Jawa Tengah Gayeng Kanwil Kemenak Jawa Tengah Majeng insya Allah dapat tercapai. Kalau ada kekurangan di dalam saya memberikan laporan sambutan ini, mohon untuk dimaafkan karena di sana sini banyak keterbatasan, karena itu adalah keterbatasan dari kami.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas laporan kegiatan yang telah disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Selanjutnya, pembinaan dan pengarahan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang terhormat Bapak Haji Mustain Ahmad, SHMH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukrulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Ini dilematis, saya itu kalau dicopot, saya ikut protokolnya provinsi, tapi menyalahi protokolnya provinsi, tapi kalau tidak dicopot, menyalahi protokolnya Pak Kiai itu. Ya sudahlah. Bismillah. Yang saya hormati, saya takdimi para sepuh, bini sepuh, para alim, ulama, wabil khusus, Pak Yai Haji Ahmad Syafi'i, Pak Yai Haji Nasihun, para pengurus Komite Madrasah Aliyah Negeri 1 Tegal, Kabupaten Tegal. Yang saya hormati, sahabat saya, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal. Ini Kepala Kemenak Dewa, gede dakwah. Kepala Kemenak yang aslinya paling ganteng se-Jawa Tengah, terutama Kabupaten Tegal. Beserta teman-teman saya, sahabat-sahabat saya di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tegal, Pak Kasubag PU, para kasih, penyelenggara zakat wakaf, dan segenap teman-teman dari Kementerian Agama. Yang saya hormati Ibu Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tegal, Bu Hajah Nur Hayati, beserta seluruh sivitas akademika. Keren gitu ya. Ini luar biasa, bapak-bapak dan ibu-ibu, para ustadz, ustazah, semua yang saya hormati. Yang saya hormati Ketua Pokjawas beserta seluruh bapak-bapak dan ibu pengawas, Ketua Pokjaluh yang kebetulan juga berkesempatan hadir di sore hari ini, Ketua Pokjahulu yang juga hadir, terima kasih rawuhnya. Yang saya hormati sahabat-sahabat saya, teman-teman kerja saya, dan di sini nanti kita pertaruhkan reputasi kita, para rekanan perencana, pengawas, dan pelaksana. Semuanya yang saya hormati, segenap tamu undangan, hadirin wal hadirat, rahimakumullah, semuanya yang mudah-mudahan kita selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada sore hari ini kita bisa bermuajahah, bersilaturahim bersama di dalam acara ataupun kegiatan dimulainya pembangunan gedung workshop dan pembelajaran terpadu bersumber dana surat berharga syariah negara SPSN di Kementerian Agama. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang mengaku sebagai umatnya ini nanti ya diaku betul oleh beliau, oleh Kanjeng Nabi sebagai umatnya, dan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sepuh bini sepuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan kegiatan ini, luar biasa. Tadi saya sudah sampaikan kepada Bu Nur, saya tadi begitu mau masuk itu kok makin lama makin ke desa begitu ya, tapi begitu masuk di sini luar biasa suasananya. Meskipun ini kita di lapangan begitu, tapi udara persawahan, udara perbukitan ini apa namanya yang terbuka begini, mewah betul ya, mepet sawah ini ya, ini luar biasa. MC-nya top gitu ya, suaranya gandem gitu ya, luar biasa. Yang baca Quran, yang baca sholawat luar biasa, bagus, terima kasih gitu ya. Wah, dirijennya luar biasa gitu ya, sampai kita semuanya terpesona gitu ya. Biasanya dirijen itu kalau nggak terlatih itu suka keliru-keliru gitu ya, tapi tadi top, bagus gitu ya, matur nuwun gitu ya. Ini ditata semua dengan cara penataan yang bagus, dengan protokol kesehatan ini luar biasa bagus, sound sistemnya bagus gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi semuanya bagus, jadi matur nuwun ini luar biasa gitu ya, melebihi ekspektasi saya yang tadinya saya dan semua teman-teman semua yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
termasuk Pak Kepala Kemenak, laporannya bagus Pak, angkanya saya nggak hafal, tenang aja, itu salah nggak salah saya nggak hafal angkanya gitu ya, mau sekian miliar atau itu 3 juta apa 3 miliar itu urusan penjenengan lah gitu ya. Ini matur nuwun semuanya, saya kira tidak ada kurangnya, hanya mungkin secara umum kadang-kadang kita ini kurang syukurnya. Jadi kita ini kalau dibanding dengan masa lalu, ya masa lalu Kementerian Agama, ya masa lalu bangsa ini, dibandingkan dengan masa bapak-bapak kita dulu atau kakek-kakek kita dulu, kita ini jauh lebih maju, jauh lebih sejahtera. Dulu konon katanya kita kalau mau makan telur itu nunggu kondangan dulu, nunggu ada orang syukuran dulu, itu pun telur satu dipecah jadi 8 bagian mungkin begitu ya. Sekarang anak-anak kita untuk makan telur harus dipaksa-paksa gitu ya. Dulu hanya orang kaya, orang yang berkecukupan, yang berdharma wisata, piknik, apa. Sekarang tiap hari orang piknik, tiap hari orang berwisata, diupload di Facebook, di Instagram dan sebagainya itu, dan seterusnya dan seterusnya. 10-20 tahun yang lalu saya tidak tahu jalanan di depan ini kayak apa begitu ya. Tapi sekarang kita lihat jalanan semuanya sudah bagus. Jadi bangsa kita ini membaik, dan ini kadang-kadang tidak disyukuri gitu ya. Adanya menggerutu, mengeluh saja gitu. Pak Yai, saya ini bukan sarjana agama. Jadi saya ini tidak pernah mondok. Kalau tahu pernah mondok dulu hanya kelas 5 beberapa hari di rumah sakit. Itu karena kena tipes. Gitu. Tapi meskipun saya ini sarjana umum, saya ini sarjana hukum, master hukum Pak saya. Gitu. Tetapi saya tidak punya ijazah SD, saya tidak punya sekolah SD, tidak punya ijazah SMP, saya tidak punya ijazah SMA. Ijazah saya MI, MTS, MAN, gitu maksud saya begitu ya. Gitu. Enggak, saya ingin ceritakan dulu madrasah tahun itu, tahun 80-an saya masuk madrasah aliyah itu tahun 86. Madrasah itu ya sekolah nomor sekian. Setelah di sekolah umum tidak diterima, baru lari ke madrasah. Itu yang terjadi di banyak tempat. Saya tidak tahu mungkin di Kabupaten Tegal begitu atau tidak, tapi yang terjadi seperti itu. Tapi hari ini kita lihat bagaimana animo masyarakat kepada sekolah-sekolah agama dan sekolah keagamaan. Bahkan saya dengar banyak sekolah-sekolah umum yang tutup. SD kekurangan murid dan sebagainya. Mudah-mudahan Covid ini tidak ada lagi RA kekurangan murid karena ibunya judek gitu ya. Apa tahu judek ya? Ibunya itu sudah menyerah lah, itu sudah lempar handuk gitulah. Nggak sanggup saya main guru-guruan gitu katanya begitu. Ya, daripada di rumah itu mungsuhan sama anaknya gitu ya. Sementara mau dimasukkan ke RA kata Pak Karno tadi nggak bisa, ya sudah saya masukkan ke tempat lain yang sudah sekolahnya sudah buka. Gitu. Jadi sekolah kita, madrasah kita sudah sebegitunya. Di luar itu kita tahu sekolah-sekolah berbasis agama, memakai simbol agama diminati oleh masyarakat. Pak Bung Karno ini, Pak Kepala Kemenak ini fans berat saya itu, pengagum mungkin dia. Sampai dia hafal betul gitu ya. Jadi kayak saya itu jadian pertama tanggal berapa itu dicatetin betul sama beliau gitu ya. Saya jadi pegawai, beliau tadi katakan tahun 92. Tahun 92, 28 tahun yang lalu, dari golongan 2A. Saya jadi pegawai pertama sebentar di seksi, waktu itu belum seksi, PBU Haji namanya, teman-teman yang senior tahu ya. Penyelenggara bimbingan dan urusan haji, dulu istilahnya begitu. Enggak punya kerjaan karena daftar hajinya tidak di Kemenak, daftar hajinya di bagian sosial Kesra, Pemda. Kemudian saya dipindahkan ke seksi urusan agama Islam. Ini jantungnya Kementerian Agama. Jadi orang ngertinya Kementerian Agama itu ya Kementerian Agama Islam. Dan di dalamnya ada namanya seksi urusan agama Islam. Nah, itu pol-polan itu sudah. Saya sebut itu jantungnya Kementerian Agama. Tetapi pegawai perempuannya, perempuan apa wanita? Kalau dharmanya wanita, ada dharma wanita. Kalau menterinya pemberdayaan perempuan. Pegawai wanitanya atau pegawai perempuannya tidak ada yang kayak ibu-ibu pakai jilbab, pakai rok panjang gitu, nggak ada.
roknya pendek, nggak pakai jilbab. Tahun 92. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sini, tapi itu yang saya alami di selatan sana, di kota Surakarta. Sekarang hampir semua orang berpakaian sopan, berpakaian yang menurut kaidah-kaidah agama. Masyarakat kita, bangsa kita membaik dari waktu ke waktu. Dulu agak susah, jarang penghafal Al-Quran. Pondok pesantren penghafal Al-Quran, jarang. Sekarang hampir di semua kota ada penghafal Al-Quran. Ini membaik. Tetapi Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi saya diperintahkan oleh Pak Kepala Kemenak untuk menjelaskan tentang Kemenak Jateng Majeng. Jadi kalau Jateng tetap Gayeng, Pak. Tapi kalau Kemenak Jateng, selain kita ini Gayeng, Kemenak Majeng. Majeng itu seperti yang saya gambarkan tadi. Lebih meningkat, lebih baik dibanding yang lalu, itu namanya maju. Hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok kita berusaha lebih baik dari hari ini. Majeng itu dalam bahasa kekinian adalah hadir. Pemerintah hadir di dalam kerepotannya masyarakat. Pemerintah ambil bagian, tidak meneng, tidak lari. Kalau lari itu bahasa di sana namanya melajar. Kita ini majeng. Majeng itu juga berarti berani masuk ke gelanggang, berani bermusabakoh, berani berfastabikul khairat. Itu maknanya majeng. Kita punya daya saing, itu namanya majeng. Tetapi maju yang kita harapkan, maju yang akan kita tempuh tadi, punya 4 akar yang saya ingin berkembang di Jawa Tengah, termasuk di Kabupaten Tegal. Tidak hanya sekedar maju-maju saja, tidak hanya sekedar majeng saja, tetapi majengnya itu dalam suasana yang moderat. Salah satu contoh misalnya saya matur tadi, sekarang kita nun sewu dengan segala penghormatan. Banyak penghafal Al-Quran dari berbagai lembaga, tidak hanya pesantren, bahkan belakangan ada namanya rumah tahfidz. Nah, sekarang rumah tahfidz sudah dapat payung. Kalau kemarin itu kita mau memasukkan ini lembaga apa, kita agak kesulitan. Dimasukkan pesantren, bukan pesantren, dimasukkan TPQ, bukan TPQ, dimasukkan majelis taklim, bukan majelis taklim. Tapi sekarang sudah ada peraturan yang mengatur tentang lembaga pendidikan Al-Quran, di dalamnya ada rumah tahfidz itu. Tetapi yang terjadi kadang-kadang, bahwa yang akan kita bentuk itu bukan hanya penghafal, yang akan kita bentuk itu adalah orang-orang yang soleh dan solehah. Dan ada sebagian itu mereduksi ini. Kalau sudah hafal sekian juz sama dengan soleh, kalau sudah hafal sekian juz sama dengan salehah. Nah, tentu ini menjadi PR kita bersama. Jadi PR kita semua, agar apa yang sebenarnya dikehendaki, bahwa apa yang dia kuasai, dia pahami tentang agama itu terejawantah, terlaksana, hidup nyata di tengah-tengah masyarakat dalam wajah aslinya. Saya matur wajah aslinya karena kadang-kadang agama ketika muncul tidak dalam wajah aslinya. Orang membawa simbol, membawa idiom-idiom agama, kok suasananya itu menakutkan, suasananya itu bikin was-was, suasana itu bikin tegang, pasti dia salah di dalam membahasakan agama. Karena dalam wajah aslinya, agama ini selamat, agama ini teduh, agama ini sejuk, agama ini damai, agama ini merukunkan, agama ini menjadi solusi. Saya sering menggambarkan dulu Arab, Jazirah Arab itu dikenal sebagai daerah yang bukan saja tanahnya tandus, tetapi masyarakatnya itu masyarakat yang keras, cenderung beringas, bahkan kejam, sebutlah begitu.
Sehingga bahkan kemudian dalam sejarah itu disebut sebagai satu komunitas yang jahiliyah. Begitu datang agama, begitu datang Islam, serta merta masyarakat ini berubah menjadi masyarakat yang berperadaban, masyarakat yang mengenal hukum, masyarakat yang kemudian bahkan salah satu kampungnya itu diganti oleh Kanjeng Nabi menjadi Madinah, yang madani, yang bertamadun, yang beradab, berbudaya. Nah, kita ini bangsa yang ketika Islam, agama besar ini belum datang di sini, sudah dikenal sebagai bangsa yang ramah tamah, yang sopan santun. Kadang sudah nggak ada lagi bandingnya, kayak Indonesia ini yang paling bagus lah dibanding sedunia. Tanahnya saja itu disebut sebagai tanah surga. Seolah-olah dulu ketika Allah bikin surga itu ada material yang nyiprat jatuh ke bumi pas di Indonesia, sehingga bumi Indonesia ini disebut tongkat, kayu, batu jadi tanaman. Ini bukan kata Kakanwil, kata Kusplus kata orang katanya, karena Kusplus bilangnya orang bilang tanah kita tanah surga. Belum lagi yang tinggal di situ. Disebutkan tiada lagi negeri seindah Nusantara. Lembah Ngare dan sungai-sungai mengukir keindahan sejati. Itu di belum itu. Penduduknya gagah, tampan, cantik, molek, tiada bandingnya. Terkenal lemah lembut budi bahasa, halus perangainya. Itu sejak dulu kala. Katanya orang-orang lain berbisik-bisik Raja Kalana, orang tahu Indonesia itu negeri yang subur makmur begitu. Kedatangan agama mestinya meneguhkan itu. Wong negeri yang tandus, negeri yang keras saja bisa menjadi lembut begitu, apalagi negeri yang sudah lembut. Maka kalau kemudian sekali lagi ketika orang membawa idiom agama dan kemudian agama kemudian seolah-olah menjadi sesuatu yang membuat ketegangan-ketegangan, pasti ada yang keliru di dalam membahasakan, di dalam membawakan agama itu, bukan agamanya. Maka moderasi, kita ingin majeng itu dalam suasana yang moderat, yang tidak ekstrim ke kanan dan tidak ekstrim ke kiri. Ya, falsafah kolor itu yang kenceng-kenceng itu ya bisa pedot. Nah, kalau putus pedot ya melotrok. Tapi ada juga yang tidak kenceng di sana ya, punya kenceng-kenceng yang kanan biasanya jadinya pahamnya jadi paham radikalis bahkan teroris. Tapi ada juga yang kendor ke kiri. Jadi melihat Tuhan itu, melihat Allah itu koyok koncone dewe begitu. Gampangke dengan akalnya begitu. Toh Tuhan Maha Tahu, toh Tuhan Maha Pengampun, masa gini aja nggak diampuni gitu. Kendor sekali gitu. Bahkan dia berani mengatakan, jadi pernah dibilang, emang Pak Mustain kalau sholat sudah ingat Tuhan saja nggak ingat apa-apa? Ya saya ceritakan ya, kadang-kadang kunci motor itu hilang, lupa naruh, begitu mulai sholat ketemu gitu. Nah itulah kata dia, orang yang ini tadi, yang ekstrim kiri tadi, itulah Pak, saya nggak sholat Pak, tapi saya ingat Tuhan kok. Daripada sampean sholat nggak ingat Tuhan. Loh, ini dua ini, apa yang ekstrim kanan ekstrim kiri ya sama-sama kelirunya. Yang kenceng nanti akhirnya pedot ya melotrok, yang kendor apalagi melorot juga. Maka kita ingin majengnya itu menyongsong masa depan yang semakin membaik itu dalam suasana moderasi beragama. Saya berharap khususnya ASN di Kementerian Agama sudah tuntas dengan ini. Nggak boleh terbawa ke arus-arus yang minggir-minggir ke kanan sana atau minggir-minggir ke kiri sana. Kita tawasud, kita wasatan, kita ada di tengah. Yang kedua, majeng yang kita inginkan itu dari huruf keduanya adalah A. A itu akuntabel.
bisa dipertanggungjawabkan. Termasuk penyelenggaraan kegiatan SBSN ini. Seringkali kita ya karena kadang ya, tapi lebih banyak bukan karena malas. Kadang-kadang karena malas membaca, malas cari referensi. Lebih banyak ini Pak Karno ini karena keterbatasan kuota. Paketan datanya yang terbatas, sehingga enggak mau cari referensi sumber yang benar. Begitu baca ya baca judulnya saja. Sehingga tadi pada saat pidato kenegaraan Pak Presiden mengingatkan kepada media-media itu jangan hanya ngejar like saja, bikin judul-judul yang bombastis. Misalnya, dana haji digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Kehabisan uang, Presiden ngambil dana haji. Apalagi tadi, dana haji digunakan untuk penanganan COVID-19. Bapak Ibu mendengar itu kan, membaca itu kan? Dan kemudian sebagian kita kayak iyo gitu. Gimana sih Pak Kanwil kalau gitu? Bener apa enggak sih? Bener. Loh kok bener? Ya memang bener, mau gimana? Kenapa begitu? Kenapa diambil digunakan untuk itu? Ya biar masyarakatnya sejahtera, biar jamaah hajinya sejahtera. Loh duitnya diambil kok sejahtera? Ya karena kita malas membaca ya akhirnya. Jadi semua program harus bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, termasuk pengelolaan keuangan haji. Sebelum tahun 2018, uang haji kita yang kelola, pemerintah yang kelola, Kementerian Agama yang kelola. Tapi Undang-Undang Pengelolaan Haji sejak 2014 sudah memerintahkan paling lambat 2017 dan kemudian dilaksanakan di 2018 kemarin, dana haji tidak lagi dikelola pemerintah. Dana haji tidak lagi dikelola oleh Kementerian Agama, dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH. Panjenengan saya kira apalagi ini ada guru-guru yang guru ekonomi ya, guru yang ngajar ekonomi, tahulah bagaimana cara menyimpan uang itu. Coba panjenengan bayangkan, uang dari jamaah haji masuk, namanya setoran awal 25 juta, terus dimasukkan ke peti, dimasukkan ke brankas, dikunci. Dalam waktu 10 tahun kira-kira mundak apa enggak kira-kira? Nambah apa enggak kira-kira? Jatuh nilainya malah kena inflasi dan sebagainya? Mungkin. Lah gimana agar jamaah haji tidak rugi? Ya kalau tidak rugi ya duitnya digunakan untuk hal-hal yang produktif. Maka kemudian dulu Kementerian Agama merintis setelah begini. Keuangan negara kita sejak tahun 2010 ya sekira atau 12 itu kita sudah ngambil dua roda, yaitu roda konvensional dan roda syariah. Maka ada perintah Pak Kepala Kemenak, Bu KPA, nah Kepala Madrasah itu KPA, kalau belanja pegawai kita pakai dua bank, satunya harus bank syariah. Ini aturan. Maka ketika pemerintah sejak dulu mengeluarkan sukuk, mengeluarkan surat berharga, maka pemerintah juga mengeluarkan sukuk syariah, surat berharga syariah. Apa itu? Ya orang awam nyebutnya utang lah. Jadi ini ada hitung-hitungannya, hitung-hitungan ekonomisnya. Kalau syariah ya hitung-hitungan bagi hasilnya. Dan kemudian ditawarkan siapa saja boleh, silahkan ikut. Mau yang surat berharga konvensional maupun mau yang surat berharga syariah. Jadi kalau toh negara, pemerintah punya utang, utangnya itu kepada warga negara sendiri. Dengan mendapatkan, karena dana yang digunakan untuk pembangunan itu garis besarnya ada dua. Satu namanya pajak, yang kedua namanya pendapatan negara bukan pajak, PNBP. Kemudian nanti nyabang ke sana ada namanya surat berharga, ada namanya surat hutang dan sebagainya itu. Dari situlah pembangunan ini dibiayai. Dan pembiayaan pembangunan mesti ekonomis. Jadi mesti sudah dalam satu sistem yang panjang sehingga nanti memperoleh keuntungan. Termasuk yang dijamin tidak rugi, meskipun tidak ada jaminan untung, tetapi dijamin tidak rugi adalah mengikut sertakan di dalam proses sukuk atau surat berharga. Saya kira bapak-bapak yang duitnya banyak atau ibu-ibu yang duitnya banyak sudah agak familiar dengan ini. Membeli
surat berharga. Biasanya nanti bank mengumumkan atau nasabah-nasabah yang kelihatannya duitnya banyak akan dihubungi. Ini negara sedang buka sukuk, menjenengan mau beli apa enggak. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang sekian tahun. Dalam skema yang agak mirip dengan itu ada namanya deposito dan sebagainya, tapi tidak persis begitu. Karena kalau deposito itu terserah bank, tetapi kalau yang sukuk ini sudah ada programnya. Nah, di antara program itu adalah program syariah, di mana untuk menjalankan program itu harus ada izin harus ada persetujuan dari Majelis Ulama Indonesia. Maka Kementerian Agama waktu itu tertarik, kenapa tidak salah satu digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lain, dana haji ini kita gunakan untuk itu. Dan alhamdulillah di Kabupaten Tegal sudah ada 4 ya KUA kita 4 ya yang mendapatkan dana SPSN. Kemudian dapat PLHUT ya, pusat layanan terpadu, pusat layanan haji dan umroh terpadu. Kemudian ini dapat 4 miliar lebih. 4,73 miliar. Duitnya dari mana? Dari situ. Lah keuntungannya apa? Keuntungan pertama, pemerintah tambah kaya. Siapa pemerintah itu? Termasuk MAN. Kenapa tambah kaya? Lihat aja nanti di Desember. Neracanya pasti sudah bertambah. Kalau dulu kekayaannya sekian, karena tambah gedung ini, kekayaannya tambah 3 miliar. Tambah lagi 700 juta untuk apa tadi? Mebel dan sebagainya. Pemerintah tambah kaya. Berarti tambah untung. Apa keuntungan kedua? Masyarakat terlayani lebih baik. Yang datang ke KUA karena kantornya bagus, apalagi kalau mau nikah di KUA gratis, 0 rupiah. Keuntungannya apa dengan itu? Masyarakat terlayani dengan bagus. Anak-anak kita dapat gedung workshop bagus. Nanti di situ akan ada model pembelajaran terpadu. Mudah-mudahan terpadunya bukan tergantung pada uang. Ya, enggak ya, karena yang terpadu yang di sebelah sana itu tergantung pada uang gitu ya. Ini terpadu katanya begitu. Enggak, ini ada seperti itu terpadunya. Masyarakat diuntungkan. Yang ketiga, jamaah hajinya yang punya duit itu diuntungkan. Dari mana diuntungkannya? Bapak dan Ibu yang pernah jadi petugas TPHD, coba tanya kepada Kabak Kesra. Biasanya yang ngurus itu kan di Pemda Kabak Kesra itu. Berapa TPHD itu kalau bayar haji? 73 juta. 73 juta. Kenapa 73 juta? Ya memang segitu biaya haji itu. Orang umroh yang 9 hari aja 25 juta. Ini ada haji 40 hari dengan fasilitas kayak begitu, cuma 36 juta. Pasti ada yang nombokin ini. Yang nombokin siapa? Proses pengelolaan anggaran termasuk SBSN ini. Itu yang nombokin. Lah kenapa kok TPHD kok bayarnya 73, 36? Lah TPHD kan nggak nitip duit 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Karena yang berangkat tahun ini mestinya, itu mereka sudah nitip 9 atau 10 tahun yang lalu. TPHD daftarnya hari ini, tahun ini, berangkat tahun ini. Maka ketika sekarang ditunda pemberangkatannya, TPHD dikembalikan ke bupati, dikembalikan ke wali kota, dikembalikan ke gubernur, karena uangnya itu uang APBD. Bayarnya tidak 36, tetapi 73 juta. Yang kayak begini nih kadang kasih PHU juga nggak mau jelasin gitu lah. Bahwa ada skema, cobalah hitung berapa biayanya ini gitu. Kalau penjenengan pakai pakai sistem di luar sukuk, sudahlah diikutkan apalah gitu. Malah kadang di Sragen itu ada kemarin itu investasi semut nangkrang gitu ya. Wah, itu berjatuhan korban itu. Mana ada itu uang 25 juta tersimpan dalam waktu 9 tahun atau 10 tahun berubah mundak menjadi lebih dari 27 juta. Lebih dari 100%. Enggak ada model investasi yang begitu. Mana yang ada? Model sukuk ada. Maka ibu-ibu, bapak-bapak setelah saya kasih tahu begini, nanti kalau negara jualan sukuk, penjenengan beli. Karena keuntungannya tinggi di situ. Tetapi kalau nanti terjadi sesuatu ya penjenengan tidak bati. Tetapi tidak rugi. Karena jaminannya uang itu kembali ke penjenengan 100%. Ini keuntungan kalau kita mengikuti ini. Jadi terang benderang sebenarnya, dan sebenarnya itu didekati dengan akal sehat, orang tahu kok. Pokoknya uang haji nggak boleh dipakai untuk apa-apa, simpan aja dalam berangkas.
ya kita malah dadak nyewa satpam untuk beli gembok, ngunci, dan ya, malah banyak biaya yang keluar. Akuntabel bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu Pak, yang katanya dana haji dipakai untuk COVID, iya. Ada teman-teman saya yang di sini yang harusnya jadi petugas haji tahun ini, ada nggak yang hari ini ada di sini? Yang harusnya berangkat, ada nggak? Tapi ikut tertunda? Ada ya? Ada. Beliau ini sudah siap-siap lah. Jadi sudah nek corok guru olahraga mau lari itu ya, sudah bersedia, siap, sudah sampai di situ. Tinggal ya saja. Nah, tertunda. Untuk beliau ini sudah disiapkan seragam, disiapkan tiket, disiapkan biaya makannya, disiapkan honornya, tapi nggak jadi berangkat. Belum berangkat, belum jadi berangkat, tertunda. Duitnya sama nasibnya dengan TPHD tadi. Duit beliau yang untuk pembiayaan itu tidak diambil dari uang jamaah, diambilnya dari seperti gaji kita, dari APBN. Nah kalau nggak jadi dipakai, yang kemudian dipakai untuk hal yang lebih penting. Dan karena sekarang yang lebih penting adalah penanganan COVID, soal pendirian rumah sakit, vaksin dan sebagainya itu, APD dan sebagainya, maka dana itulah yang digunakan untuk COVID. Bukan dananya jamaah haji, tapi dana yang tadinya untuk membayar honor petugas dan sebagainya itu, yang di luar dana haji yang diambil dari dana APBN itulah yang digunakan untuk penanganan COVID. Jadi ya bener, ya diwolak-walik begitu. Saya kok bicara di Tegal kok jadi betah begini ya. Ini baru sampai di A. Jadi ini yang dua kapan-kapan lagi aja ya. Jam 3. Nah, ini. Jadi kita berusaha Bapak dan Ibu, teman-teman semua di Kementerian Agama, termasuk teman-teman pelaksana yang di perencana, pengawas. Teman-teman, mana pengawas? Ya, penjenengan wakil saya di sini. Gitu. Jadi nek ono klerune, ono salahe yang saya oncit pertama kali jenengan gitu. Jangan kalah sama mandor. Gitu. Ini pelaksana mana? Kontraktornya ada. Ya, gitu. Kasih mandor yang bagus, tapi mandornya ikut sama pengawas. Jangan pengawasnya ikut mandor. Gitu. Nanti bisa masalah itu. Kami ini nggak ngerti Pak, ini besi lemu apa kuru begitu ya? Kan ada kan gitu. Ini dan sebagainya. Ini campurannya kayak apa? Yang tahu penjenengan. Kita ini nggak ada insinyur bangunannya, yang tahu penjenengan. Ayo kita ada 3 sukses Pak. Akuntabelnya pelaksanaan ini yang pertama sukses teknis. Ini luar biasa maketnya ini. Gambarnya ini luar biasa. Yoku wujud sebagaimana rencana. Itu teknis namanya kita sukses. Jadi ya bagus betul, kuat betul, rapi betul. Jadi cat itu rata betul gitu. Saya sering mengistilahkan kalau sudah pada finishing terakhir itu melukis itu. Kadang-kadang bangunannya bagus tapi tukang catnya tidak bagus, kelihatan tidak bagus. Itu sukses teknis. Yang kedua, ini bukan duitnya Pak D, bukan duitnya Simbah, harus kita pertanggungjawabkan. Sukses administratif. Mana PPK? PPK-nya hadir. Oke. Ya, matur nuwun. Saya senang siap begitu ya. Berani majeng itu, bagus gitu. Itu. Jadi secara administratif diperiksa oleh siapapun dengan alat ukur apapun benar. Itu sukses administratif. Yang ketiga, sukses sosial. Sukses sosial itu sepanjang masih bisa pakai tenaga lokal. Sepanjang masih bisa memenuhi syarat materialnya dari lokal-lokal sekitar, ambil dari daerah sekitar. Kalau ada tukang penjenengan yang nginep di sini, jangan bikin masalah. Tiba-tiba ada orang tua yang minta pertanggungjawaban gara-gara sering ditolani sama tukang. Ini namanya tidak sukses secara sosial. Apalagi kata Pak Nasihun, wah terdawa sih Pak ini santri saya perempuan semua katanya gitu. Kalau ada kerusakan, tanggung jawab. Jangan ada kemudian kita selesai tetapi meninggalkan masalah sosial. Hubungan antar pekerja, keselamatan kerja, saya minta jadi perhatian. 3 sukses itu. Yang terakhir, menjelang akhir JE-nya majeng. Kalau tadi satu-satu kelamaan, sekarang saya ambil 2 lah biar cepet gitu ya. JE-nya jernih. Jernih itu transparan, jernih itu cetha.
Jernih itu SOP-nya disepakati dengan baik, diikuti dengan baik, itu jernih. Berpikir yang baik, berkata yang baik, bertindak yang baik, itu jernih. Dan yang terakhir NG-nya ngayomi. Eng-nya NG-nya itu, majengnya itu NG-nya ngayomi. Kita ini Kementerian Agama harus ngayomi semua. Kita ini bukan Kementerian Agama Islam, bukan Kementerian Agama Kristen. Yang dilayani siapa? Ya bukan siapa-siapa, tapi seluruh bangsa, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Siapapun dia bisa berbeda dengan kita. Tapi meskipun begitu, sepanjang dia bagian dari bangsa Indonesia, ada di tanah tumpah darah Indonesia, kewajiban kita untuk ngayomi semua. Jangan risau dengan perbedaan. Nah yang dua ini nanti kapan-kapan saya jelaskan lebih detail lagi ya, karena ini lama-lama ngelak juga, haus juga. Kalau mau balik kadang-kadang suka ada minumnya di sini. Tapi kalau Kakanwil kan nggak pantas kalau dikasih minum di sini, minumnya ya di sana. Ngayomi. Ayo ini yang hadir ini kan orang-orang pilihan ini, para pimpinan-pimpinan. Yang duduk di sana itu pangkatnya udah 4A semua, 4B, bahkan ada yang 4C. Gitu. Pembina semua ada yang itu Pak Kiai sebutannya itu sudah, kalau sudah golongan 4 itu pembina. Pembina tidak pakai SA, pembina. Nah kalau pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, jadi pembinasa gampang saja. Kepala Kemenak kalau membinasakan pegawai ya gampang saja, orang kurang coro. Apalagi Kakanwil, jangankan pegawai, kepala Kemenak bisa. Tapi apa ya untuk itu jabatan itu dijalankan? Enggak. Gundul pacul, ojo gemlelengan, wakul ngelimpang, segone jadi sak latar. Wahai gundul, wahai kepala, ya termasuk kepala madrasah yang dimau. Oh di sini. Ya bukan hanya kepala madrasah, ya kepala kanwil, ojo gemlelengan, jangan dipakai jabatan untuk arogan. Pacul, 4 ini ojo ucul. Sidik, tablik, amanah, fatona. Kalau gemlelengan, kue kesejahteraan ini bisa berantakan. Tugas kita ngayomi Pak. Ayo kalau ada guru-guru muda, ada pegawai-pegawai muda yang punya potensi, yang integritasnya baik, yang moralnya baik. Nah ini juga perlu saya garis bawahi. Persoalan kita itu bukan cuma KKN Pak, bukan cuma korupsi nepotisme. Itu yang bagian dari yang akuntabel tadi, yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kemenak. Kita ingin melangkah ke WBK dan 2021 Kabupaten Tegal harus berhasil. Saya temani Pak untuk berhasil gitu, WBK gitu. Bukan cuma itu, tapi asusila itu masih ada Pak. Masih ada di lingkungan kita. Cok kondo-kondo ya. Isin kadang-kadang. Ini datang anggul pengeras suara bareng, jadi orang denger ya. Tapi jangan bilang orang-orang. Itu asusila itu. Pelanggaran. Itu yo asusila tenan gitu. Itu asusila. Apa namanya itu? Ya asusila apa itu? Tindakan yang tidak bersusila. Gitu. Kalau orang yang tidak beragama kan disebut ateis gitu kan. Kalau yang tidak bersusila kan sebutannya ya asusila, mau disebut apa lagi? Ayolah ini dijaga, cara kita ngayomi itu sebelum terlanjur salah ditarik ke jalannya yang benar. Saya tadi sampaikan ke Pak Kepala Kemenak, saya sampaikan ke Pak Kasubag TU, saya sampaikan ke Kepala Madrasah itu. Tugas kita pimpinan itu untuk ya terus berkomunikasi. Bapak dan Ibu kalau Bu Kepala, Pak Kasubag, Pak Kakan Kemenak itu kasih arahan, kasih nasihat ya nggak usah baper jenengan, kayak gitu aja diomongin Pak, kita kan udah tahu. Lu kadang-kadang diomongkan saja nggak paham kok, apalagi kalau tidak diomongkan. Saya sering sampaikan ke teman-teman, seorang pimpinan jangan punya pedoman sudah Pak wis gede tua, nanti kan ngerti sendiri. Diomongi aja kadang nggak paham. Orang Kakanwil ngomong kayak begini aja ada yang terkantuk-kantuk terus nulis rak dong ambuh akeh mung. Wonge beda karo fotone, malah gitu dak ngono gitu. Nah, itu bagian dari ngayomi. Jadi kita siapkan karpet merah untuk semua ASN yang punya integritas baik, moralnya baik. Bukan hanya karpet hijau.
itu istilah umum lah, mau karir. Kita siapkan jalur karir yang baik. Guru-guru yang baik harus jadi kepala madrasah. Nek wis kebakne yo gawe madrasah neh ngono lho. Lah piye nek wis goreng kenggonan kabeh kok. Ayo ini disiapkan betul. Jangan sampai Kemenak yang sudah baik, warisan dari para pendahulu kita itu jadi rusak ketika di tangan kita. Jadi kita harus mewariskan Kementerian Agama dengan segala aspeknya termasuk madrasah kepada generasi penerus itu dalam posisi yang lebih baik. Jangan kayak kepala Kemenak Afrika Selatan maupun di Kakanwil Australia sana, Sydney sana. Itu ngerti lembaga yang ditinggalkan rusak itu malah seneng. Malah cerita di mana-mana. Lah iya toh, yang bisa mimpin itu saya. Tak tinggal rusak toh. Sing iso mau ngaku. Ini tinggalan zaman jahiliyah kalau yang kayak begini. Kenapa? Kita harus siapkan cara, kita harus siapkan sumber daya yang baik agar ke depan madrasah, Kementerian Agama dan pembinaan umat ini bisa berjalan lebih baik. Jadi majunya tidak hanya sekedar maju-maju saja. Karena maju tak gentar itu kadang-kadang yo ngaco juga. Kadang-kadang membela yang benar, kadang-kadang ya embuh gitu. Nah, ini yang saya maksud, maju kita dalam suasana yang moderat, akuntabel, jernih dan ngayomi. Demikian Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terakhir saya sampaikan ucapan selamat kepada Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Tegal atas prestasinya, karena tidak semua madrasah mendapatkan kepercayaan dapat proyek SBSN ini. Satu yang pasti dapat itu MAN IC, itu pasti dapat karena memang itu program unggulan. Kemudian MAN kejuruan, MAN keagamaan, MAPK itu juga dapat. Kemudian madrasah-madrasah yang berprestasi. Kalau MAN 1 Tegal ini tidak berprestasi, ya nggak dapat. Maka saya sampaikan ucapan selamat, ini adalah bentuk pengakuan dari Pak Menteri bahwa MAN 1 Kabupaten Tegal adalah termasuk madrasah yang berprestasi. Kita syukuri itu semua dengan cara merawatnya, menjaganya dengan baik, dan pada saatnya akan kita wariskan kepada generasi penerus kita dalam kondisi yang lebih baik. Terima kasih, ada sikap, tutur kata saya yang kurang berkenan, ada kesalahan di sana sini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya pada para yai, nyuwun pangapunten. Ini saya ketemunya cuma sama teman-teman saya saja. Saya kadang-kadang lupa kalau di sini ada para sesepuh, bini sepuh. Saestu kalau ada tutur kata, sikap yang kurang sopan, yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Ilahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pembinaan dan pengarahan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Hadirin yang berbahagia, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Kiai Haji Nasihun Isa Mufti. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengan beliau wujud mantap hari ini, dan semua para riahnya ala hatinya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa sallim ala hamdal syakirin hamdal zakirin hamdal na'im hamdal yafi ma'rifati al-mazida ya rabbal hamdal rahim. Allahumma ij'al min al-hamd wa astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma ij'al
الشر والكيل والفحشاء إنك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا مثل ما حملنا من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار العليم صلى الله على سيدنا محمد سبحان رب الرسول والسلام على محمد العظيم وبالله بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan saksikan bersama proses pemotongan tumpeng dan peletakan batu pertama tanda diresmikannya pembangunan gedung workshop pembelajaran terpadu Mansa Tegal tahun 2020 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Bapak Haji Mustain